Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum, dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku, agama dan asal-muasal, di muka undang-undang. Kalau Anda tidak ingin dibatasi, janganlah Anda membatasi. Kita sendirilah yang harusnya tahu batas kita masing-masing. Keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan umat yang mereka pimpin. Sejarah lama kita sebagai bangsa memang sangat menarik. Rasa tertarik itu timbul dari kenyataan bahwa yang ditulis sering tidak sama dengan yang terjadi. Mari kita bangun bangsa dan hindarkan dari pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah tugas kesejarahan kita yang tidak boleh kita lupa. Pertanyaan dasarnya adalah, sanggupkah kita sebagai bangsa mengembangkan sikap meninggikan kepentingan bersama itu dan mengalahkan kepentingan pribadi para pemimpin bangsa kita? Bukankah masalah ketuhanan memang rumit? Mungkin sengaja dibuat rumit oleh Tuhan, agar kita tertuntut untuk senantiasa berada dalam upaya pencarian hakikatnya, walaupun itu tidak akan pernah tercapai. Upayanya yang penting, bukan tercapainya hasil mutlak. Tidak penting apapun agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, karena orang tidak pernah tanya apa agamamu. Kemajemukan harus bisa diterima, tanpa ada perbedaan. Keragaman adalah keniscayaan akan hukum Tuhan atas ciptaannya. Mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam, dan umat beragama lain, bahkan seluruh umat manusia. Sebab, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, adalah juru selamat seluruh umat manusia, bukan juru selamat umat Kristen saja. Saya tidak peduli, mau popularitas saya hancur, difitnah, dicaci maki, atau dituduh apapun. Tapi bangsa dan negara ini harus diselamatkan dari perpecahan. Kepemimpinan yang baik dapat membawa hasil yang baik, tanpa banyak menumpahkan darah. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Marilah kita bangun bangsa, dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah esensi tugas kesejarahan kita, yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita menjadi lebih sehat. Humor memang tidak bisa menjatuhkan pemerintah, tetapi humor bisa membantu membusukkan rezim. Rentenir memang melakukan kerja manipulatif, karena ia mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain, sementara Tuhan tidak memanipulasikan apa-apa. Yang diberikannya hanyalah kehidupan itu sendiri. Terserah mau diapakan oleh manusia, dijadikan ajang pengerusakan, atau lahan pensejahteraan hidup. Kepemimpinan yang baik, dapat membawa hasil yang baik tanpa banyak menumpahkan darah. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Kalau mau melakukan perubahan, jangan pernah tunduk pada kenyataan, asalkan kau yakin berada di jalan yang benar, maka lanjutkan saja. Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita menjadi budaya Arab, bukan aku jadi ana, sampeyan jadi antum, dan sedulur jadi ahi. Kita pertahankan milik kita filtrasi budayanya, tapi bukan ajarannya. Membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri dengan ritus-ritus, hanya akan berarti membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang semakin melaju. Saya mengatakan kepada murid-murid bahwa kita mampu mendesak, tanpa melakukan kekerasan, dan kita bisa berjalan ke arah demokrasi, tanpa kekerasan. Dengan cara itu, Tuhan akan merestui kita. Mari kita tanya dalam hati kita, apakah kita ini berjuang untuk suatu kepentingan yang besar yaitu kedamaian dan keutuhan bangsa?